Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, banyak rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, rekan Damis Baik. Pada pagi ini saya sengaja berkunjung ke Kebun Binatang Ragunan atas undangan dua rekan saya, yaitu Pak Bano atau Tri Mulyatno dan Pak Edi Busyiri. Nah, kedua rekan saya ini terus terang teman-teman ya, itu sangat sehat dan bugar. Saya juga nggak ngerti ya, dalam usia seperti sekarang ini ya, usia-usia di atas 67 lah ya, rata-rata menjelang 70, mereka tuh bugar. Nah, kalau tapi ada sebagian ya, yang berbagai hobi olahraga. Nah, pada kali ini saya selain hobi bersepeda, membandingkan lah ya, suatu hobi yang sangat sehat, yaitu berjalan kaki teman-teman. Berjalan kaki itu hobi yang murah ya, menghibur, dan kita akan mendapatkan suatu latihan kardio ya, jantung kita bergerak aktif, kita keringetan, kita happy, ketemu teman-teman, dan jangan lupa mesti ada kulinernya. Oke. Teman-teman, tenang ya, ini saya bukannya mengabaikan sepeda, tidak, tapi saya sangat menghargai sekali ya rekan-rekan ini yang juga bugar badannya. Nanti ada ceritanya lah, berbagai cerita yang akan saya tanyakan kepada Pak Edi dan Pak Tri Mulyatno, bagaimana mereka ini merawat ya kebugarannya dalam usia senja dan tetap luar biasa. Bukan sehat aja teman-teman, bugar. Bugar itu satu tingkat di atas sehat, gitu loh. Karena tidak ada gangguan penyakit, dan andai kata pun mereka ada recovery, nanti ada ceritanya. Oke, pertama-tama saya akan wawancara nih dua nih teman saya nih ya. Karena sahabat saya seangkatan mesin 76, Pak Edi Busyiri. Ini terus terang nih. Ya. Nah, maaf ya, saya bukan menyinggung ya. Ini kan udah pada lajang lagi nih. Almarhumah udah meninggal dua-dua, jadi mereka akrab lah ya, begini rupa ya. Dan mereka juga hidup tetap bugar dengan anak dan cucu, itulah kuncinya. Pak Edi, mulai kapan nih? Pak Edi, saya mukanya aja kenceng, saya udah peyot agak begini nih. Mulai kapan nih senang jalan kaki? Sebenarnya dari zaman masih ada istri saya juga suka jalan. Yeah. Cuma frekuensinya nggak terlalu sering. Yeah. Paling sekitar kira-kira dalam seminggu itu 2 kali ke Ragunan. Yeah. Tetapi setelah istri saya nggak ada di tahun 2022 sampai sekarang makin giat untuk jalan kaki di Ragunan, hampir tiap hari pagi itu jalan kaki. Dan makin ke sini, makin sekarang ini kira-kira hampir 1 tahun terakhir ini malah justru jalan kaki itu frekuensinya hampir tiap hari, dan sekali jalan rata-rata ya sekitar 7-8 kilo lah kilometer. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, cuman itu aja ya. Kalau makan normal aja, nggak ada yang mesti nggak boleh makan ini, nggak ada itu. Enggak, semua dimakan, tapi frekuensi apa? Iya. Banyak itu aja. Itu aja kok, nggak ada yang lain. Pedi ini barangkali ini ada hubungannya. Pedi kan sering ikut kumpulan pengajian, demikian rupa bagus lah. Komunitas kita sama-sama mau mendalami agama lah ya. Barangkali nih ya, ini sesuai dengan nasihat Nabi ya. Apa kita harus di tengah gitu ya? Jangan berlebihan atau gimana ya, yang tadi bilangnya tuh? Ya sebenarnya kita nih tim di angkatan mesin 76 ini kan ada grup yang namanya
tilawah. Ya, tilawah. Tilawah itu dimulai oleh diprakarsai oleh teman kita si almarhum Demsi. Nah, kemudian diteruskan oleh teman-teman lain dalam ini yang ustadz kita panggil ustadz yang kita kita seniorkan dalam hal agama ya Pak Ustadz Dahlan. Nah, dia yang bimbing kita mulai dari nol. Seperti rekan saya Pak Tri itu dari nol, dari Iqra. Waduh. Itu sampai sekarang. Makanya Quran ya. Sampai Quran sampai udah lancar. Baru kemarin juga habis umroh, udah lebih lancar. Justru ini yang kita mengharapkan dari teman-teman yang lain termasuk Anda juga. Kalau bisa kapan bergabung lah. Maksudnya dengan kita udah semakin umur gini menjadi ada ketenangan gitu loh. Oh, betul. Baca Quran tuh juga jadi ada ketenangan. Kita lebih mendekat lagi, agama kita lebih baik, sholat kita semakin baik. Nah, itu aja. Itu menurut saya sih ya dalam Quran juga ada. Itu menyehatkan loh. Itu aja. Betul. Saya kira itu aja sih, nggak ada yang tips khusus. Teman-teman, rupanya ya kita juga selain latihan fisik ya dengan dinamika dan tentunya harus berkelanjut, harus rutin ya. Kita juga secara batin juga harus terisi oleh ajaran-ajaran agama dalam komunitas yang kita bentuk sendiri. Bukan begitu, Pedi? Betul sekali. Jadi itu ada keseimbangan. Lahirnya kita latihan fisik dan batinnya kita juga sering ikut pengajian bersama teman-teman. Oke, ini ada yang istimewa. Saya sebetulnya ya tadinya ingin fokus nih, tapi rupanya ada teman. Lebih lengkap lagi. Nih Pak Tri Mulyatno. Ya. Saya terus terang tertarik sama Pak Tri ini karena apa? Dulu pernah ada kejadian ya. Pak Tri itu kan pernah bersepeda pertama ya. Akhirnya karena dipaksakan, akhirnya jatuhlah sakit gitu loh ya. Tapi sekarang dengan kondisi recover setelah ada sedikit flek paru-paru, itu sedikit lah cerita gimana sampai sehari itu udah kayak penggemar jalan kaki. Gimana ceritanya Pak Tri? Jadi ceritanya itu kan waktu itu kan ada ajakan untuk naik sepeda goes ya kan. Nah, memang kondisinya itu 2016 itu memang kondisi fisik juga nggak bagus. Jadi agak tersengal-sengal napas, tapi dipaksain nih goes. Nah, ternyata habis goes itu rupanya langsung sakit, batuk. Waduh. Batuk terus tuh 2016, 17 itu batuk. Akhirnya berobat ke dokter. Ternyata ada gejala paru. Jadi itu harus disuntik 60 kali. Waduh. Terus dikasih obat ya 2 bulan. Dikasih obat. Obat itu kira-kira obatnya warnanya merah gitu. 5 butir sehari. Terus udah sembuh. Tahun 2018 udah sembuh. Nah, dari 2018 itu mulai jalan kaki. Nah, setelah dia jalan kaki itu ternyata bagus. Terus ada COVID, tahun 2020 itu COVID. Nah, waktu COVID itu berhenti, nggak jalan kaki lagi. Nah, ternyata di tahun 2023 awal di Januari itu ternyata batuk-batuk lagi. Dan periksa ke dokter ternyata kambuh lagi. Diharuskan disuntik lagi. Dan minum lagi obat yang merah itu besar-besar itu. Udah sampai bulan Juli 2023 ternyata dari hasilnya nggak memuaskan, mesti diulang lagi. Nah, disitulah saya pasien yang kambuh lagi ya? Kambuh lagi. Nah, udah gitu saya putuskan dari Mei lah, kira-kira Mei 2023 itu jalan kaki lagi setiap hari 10 km. Sampai sekarang itu hampir setahun 6 bulan. Pokoknya setiap hari. Udah berapa tahun tuh, Patri? Setahun 6 bulan rutin. Itu 10 kilo setiap hari itu.
Jadi cari jalur. Nah, harus bikin jadwal lah, jadwal hari Senin itu kemana. Biasanya sih saya hari Senin itu main ke GBK. Hari Selasa main ke GBK. Iya. Itu jalan dari Blok A ke GBK. Iya. Kemudian hari Rabu Kamisnya ke SCBD. Iya. Putar SCBD. Nah, Sabtu Minggu itu kadang-kadang ke Bogor. Tapi kalau ke Bogor naik kereta. Jalannya pas di Bogornya. Di Bogornya ke Kebun Raya? Dari Bogor, ya di Kebun Raya. Kebun Raya. Kalau jalannya dari Jakarta, wah udah teler dulu sampai Bogor nih. Jadi di Bogor jalan. Paling nggak ya dapatlah kira-kira 8-10 km. Sabtu Minggu. Nah, Minggu itu biasanya CFD. Oke. Jadi kebanyakan selalu menghampiri daerah-daerah yang banyak pohonan gitu, yang sejuk gitu ya? Ya. Arahkan ke tempat ya kayak di Ragunan, ini kan pohonnya banyak. Di GBK juga ada hutan sedikit lah. Iya, bagus juga, iya betul-betul. Kalau yang pasti bagus sih Bogor lebih luas itu, Kebun Raya Bogor. Iya. Kebun Raya Bogor itu di dalam itu apa namanya luas sekali. Dan sekarang Kebun Raya Bogor itu udah lebih nikmat lagi. Jadi udah banyak jualan, udah banyak lagi motor-motor listrik di situ kalau mau santai. Oke teman-teman, ini salah satu keuntungan ya. Bagaimanapun juga bentuk olahraga yang kita lakukan ya, itu harus sesuaikan memang dengan usia. Yang paling bagus lah ya, terus terang aja ya, olahraga usia manula lah ya, di atas 65 yaitu yang soft sifatnya ya. Boleh ya, yang ada yang olahraga beban juga. Tapi yang gabungan lah ya, banyak orang itu olahraga kardio ya, yang mensirkulasikan darah, yang bentuknya jalan kaki ya, misalnya ya sedikit-sedikit mendaki lah gitu ya, terus bersepeda, bisa juga berenang, ya seperti itulah ya. Nah, Pak Tri Mulyatno ya, terus terang ya, saya tuh kagum ya sama Pak Tri ya, begitu sabarnya dan intensnya, seolah-olah ya, agak mengabaikan apa-apa yang disarankan dokter dengan keyakinan dan buktinya memang sehat gitu loh, sehat dan terbukti gitu, tidak ada masalah dengan pengabaian apa-apa yang diadviskan dokter supaya berobat kembali. Itu gimana putusan itu? Apakah berat? Apakah memang ada pertimbangan tertentu ya yang bisa membuat kita dari gejala paru ya sampai kita tuh normal gitu tuh? Itu gimana Pak Tri putusannya itu? Ya sebetulnya sih kalau diikutin ya, itu kayaknya penyakit itu terus ada terus. Jadi kalau kita istilahnya mengobatin penyakit ya seperti itu. Penyakitnya yang makin kuat, kitanya makin lemah. Jadi makanya yang lebih baik ya udah kita olahraga aja udah. Jadi otomatis dengan kita jalan ya, itu seolah-olah penyakit kita lupakan. Nah, dia mati sendiri itu penyakit. Gitu. Jadi ceritanya kayak keyakinan seperti itu. Emang aneh juga. Saya kira maaf aja ya Pak Tri ya. Ini Pak Tri secara tidak sadar mungkin ya, karena intens secara batin, berdoa dan lain-lain lah ya. Mungkin ini kayaknya ada petunjuk Tuhan ya. Dengan kalau ibarat di Jepang Reiki atau apa di Buddha, apa meditasi atau apa ya, dengan kekuatan pikiran teman-teman. Keyakinan dan kekuatan pikiran di mana akhirnya kita mengabaikan penyakit itu sendiri, dan secara otomatis sel-sel tubuh kita itu akan bekerja aktif sesuai dengan perintah tuannya, yaitu otak atau pikiran kita sendiri. Apakah barangkali ya Pak Tri demikian Bang Gari? Seperti itu. Jadi memang kalau sakit diobatin. Nah, penyakit itu kalau diobatin ya tambah kuat dia. Nah, kita sakit terus. Nah, kita udah abaikan aja tuh penyakit, nanti dia mati sendiri. Gitu. Ini masih wawancara? Enggak kan? Oh, masih. Jadi penyakitnya yang mati sendiri, kitanya yang sehat gitu. Karena pengaruh dari pikiran kita. Itu yang apa namanya yang terjadi, kayaknya seperti itu gitu. Teman-teman, ini kasusnya sama ya, bukan kasus ya, permasalahan memaintain atau menjaga kesehatan di usia senja itu memang perlu teman-teman. Ada sebagian orang yang berhobi jalan, berhobi sepeda, saya kira sah-sah aja semua ya. Saya kombinasikan di mana saya suka ya saya jalan gitu. Kadang-kadang juga renang, saya kadang-kadang pajat
gunung yang bukan gunung ya, panjat bukit gitu ya, dan lain-lain. Nah, sekarang saya beralih lagi ke Pak Edi Busyiri ya. Lagi? Berkenaan dengan maaf aja ya, karena saya belum, ini cerita teman-teman ya, supaya seru ya. Jadi bukan hanya tema sepeda, tema-tema yang kayak kita-kita lah. Gimana memaintain kesehatan itu pada usia lanjut ya, dengan segala implikasi, pergaulan, mungkin juga vitamin, mungkin juga yang lainnya. Pak Edi, terus ceritain saya. Gimana Pak Edi, ya maaf aja ya, setelah ditinggal istri yang tercinta, kemudian ada perubahan tertentu. Saya soalnya belum ngalamin itu, pasti saya juga nggak ngalamin. Dan adakah obat-obat vitamin tertentu yang Pak Edi konsumsi untuk menjaga kesehatan, dan gimana menginginkan pikiran supaya ini udah terbuka kuncinya, Pak Edi belum mainin pikiran, hubungan dengan keluarga dan lain-lain supaya selalu seperti ini usia 40 tahun 35. Gimana Pak Edi? Ya sebenarnya simpel, sederhana aja. Itu kan apapun kan asal kita udah ikhlas, jalaninnya santai aja, nggak usah ada yang serius. Kalau bagaimana ya masalah kayak vitamin ya ada lah vitamin, pasti vitamin kayak itu vitamin yang masalah kayak vitamin minyak ikan, vitamin C ada. Ya kita minum lah seperti biasa standar gitu. Cuman standar, ya. Cuma yang kalau pikiran supaya tambah sehat juga jangan berhenti bergaul. Saya punya grup teman-teman tuh, grup SD, ada grup SMP, ada grup SMA. Khususnya grup SMA itu teman-temannya aktif banget. Masih itu? Sampai sekarang intens. Hebat. Itu teman-teman di grup SMA itu yang intens banget, mungkin ada berapa puluh ya yang kita bareng. Tapi keseluruhan sih sekitar, kalau kumpul semua sekitar 80-an. Tapi kalau yang intens betul ya sekitar kira-kira ya nggak sampai 20. Tapi yang lebih spesifik lagi kira-kira sekitar 8 orang lah. Itu hampir seminggu tuh selalu ketemu tuh. Berarti terus-menerus terus. Ya, membahagiakan, membuat kita semangat gitu ya. Karena gini, dengan kita kumpul-kumpul gitu, khususnya kan kita udah duda dan sudah janda, rata-rata itu. Iya. Nah mereka kan juga bukan, kalau kita banyak lihat kiri kanan, itu masih banyak yang jauh lebih susah. Kita saling mengisi aja, kita bergaul aja gitu. Nggak ada. Kalau kita bisa menyenangkan orang kan bahagia gitu kan. Waduh, bener. Udah itu aja. Kayak gini gue membahagiakan dia, lu membahagiakan kita. Udah cukup lah. Saya tuh happy banget. Cukup itu aja. Patri mau jalan, aduh. Silakan sambil makan aja. Oke. Lapar. Oke. Bawa aja nih. Oke. Aja nih. Silakan. Oke, ini sambil silakan Edi. Nih. Udah. Saya makan aja. Saya lanjut ke Pak ini. Udah. Sambil makan. Udah. Oke. Patri. Iya. Ini terus terang ya. Patri kan dari zaman dulu memang senang gaul ya. Dan sampai saat ini pun jadi berbagai koordinator untuk database, acara-acara reunian, kumpul-kumpul dan lain-lain ya. Itu terus terang ya, saya ngelihat Patri itu kayaknya kayak panggilan jiwa ya, yang membuat beliau ini ya jadi bugar gitu loh. Tapi sebenarnya apa sih Patri yang membuat kita tuh senang gitu loh, menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman? Impactnya pada kita itu apa tuh? Ya memang sih sebetulnya ya kan istri saya tuh meninggal udah hampir 10 tahun. 10 tahun? Jadi 10 tahun kan udah mati. Hidup sendiri ya. Iya. Dan 10 tahun hidup sendiri ya otomatis kita mesti cari lingkungan lah. Iya. Yang bisa untuk bersosialisasi, yang bisa buat ngobrol, buat santai gitu. Iya. Jadi memang harus, karena ya kalau anak sama cucu itu kan ya istilahnya udah punya dunia sendiri ya. Oke. Kadang-kadang bisa bergabung, tapi kebanyakan enggak lah gitu. Iya. Jadi ya kita cobalah menghibur diri dengan bersosialisasi. Itu sih dasarnya kayaknya begitu. Oke. Patri, antara ya saling isi ya antara pergaulan di internal keluarga, anak cucu, saudara-saudara ya dari turunan ayah ibu gitu ya. Bagaimana memaintainnya dengan pergaulan yang luar? Apakah banyakkan yang luar, teman-teman alumni, apakah yang ini, dan gimana tuh bisa seimbang gitu loh, sehingga menyenangkan semuanya gitu. Iya.
Ya kalau dengan keluarga sih biasanya ya suka ada pertemuan keluarga ya minimal itu setahun sekali ya untuk Lebaran. Terus ada acara-acara ulang tahun, ada acara-acara apa misalnya ada saudara juga yang baru buka restoran ya kita kumpul di situ. Tapi memang sebagian besar kebanyakan dari lingkungan sekolah ya. Kebanyakan dari FTUI lah. Yang lebih dominan gitu. Yang hampir seminggu pasti ketemu itu kalau FTUI itu. Teman-teman, ini rupanya ada suatu konsep yang sama ya. Suatu tren, suatu keadaan yang sama ya. Mungkin juga bukan hanya kita-kita dari ya Danis Baik sini ya, dan teman-teman yang lain. Mungkin juga para manula itu sekira cenderungannya sama ya. Itu punya aktivitas yang besar ya, yang persentase lebih besar ya, untuk menghibur kesehatan jiwa lah dengan sosial itu. Yang lebih besarnya itu yang teman-teman. Teman-teman alumni yang barangkali teman-teman waktu perpergian haji atau kemana lah gitu ya, itu yang kumpul gitu loh, bukan inti daripada tadi Pak Tri jelaskan kepada yang formal ya, yang dari keluarga, karena acara keluarga itu terbatas kepada acara-acara temu lebaran barangkali tahunan gitu, atau acara-acara bahkan terpanggil kalau ada yang meninggal itu apa aja ya, yang meninggal yang ulang tahun tadi disebutkan ya. Inilah suatu dinamika ya yang kita alami, yang saya juga terus terang baru kali ini ngerasa tua gitu loh, baru kali ini ngalamin tua, jadi belum pernah, dan saya ya alhamdulillah ada dalam track atau jalur yang benar untuk kesehatan lahir dan batin teman-teman. Oke teman-teman, saya kira ini penjelasannya cukup menarik ya. Saya tidak hanya berbagi dalam hal dunia persepedaan saja, tapi juga ada suatu kegiatan yang menyehatkan juga, yaitu jalan teman-teman, berjalan secara rutin ya. Kalau tidak ada teman ya kita mandiri, tapi dengan catatan ya, disiplin waktu ya, dan terus menerus. Nah ini, dan jangan selalu menginginkan kepada apa aja ya, kalau kita punya keyakinan yang kuat ya, untuk sedikit agak menyimpang daripada saran dokter ya, dan kita itu dijamin Tuhan teman-teman, dijamin Tuhan sehat. Buktinya udah ada teman saya yang pernah waktu itu ya mau dioperasi ya, tapi kelihatannya itu bisa itu dengan doa dan keyakinan tertentu, dan dia naik sepeda. Kalau ini ya Sobat Tri Mulyato jalan kaki, sembuh teman-teman. Dua-duanya sembuh. Nanti ini khusus nanti kasih judul untuk penyembuhan, terapi gangguan dari paru-paru dengan jalan kaki yang rutin gitu. Pak Edi juga terus terang ya pernah dioperasi dan sekarang juga normal dan tidak ada masalah, dan inilah suatu anugerah daripada Tuhan untuk kesehatan kita semua. Saya kira satu pesan ya untuk teman-teman semua, kepada teman-teman yang barangkali ya agak mandek ya kegiatan di olahraganya atau buatan rutinnya, nih ada satu pesan barangkali untuk semua teman-teman dari Manula, jangan Manula lah istilahnya lah, lansia yang masih punya semangat muda. Nah ini kira-kira saran apa Pak Tri dari untuk semua? Kalau saran sih sebetulnya kan, kalau orang sakit itu diobatin kan. Nah kalau sakit diobatin, penyakitnya makin sehat. Kalau sakit diobatin, jadi sakitnya makin sehat, badan kita yang makin sakit. Jadi kita balik sekarang, kita diemin aja itu, badan kita malah jadi sehat. Nah gitu kayaknya memikir, ya gitulah. Nah sekarang gini, menghibur kepada teman-teman lain yang agak mandek, yang agak bangun siang gitu, gimana tuh supaya semangat untuk bisa jalan kaki atau kegiatan yang lain lah, supaya bersosialisasi, gimana sarannya untuk semua? Sebetulnya kan itu harus diniatin, jadi nggak bisa dia gitu tuh, harus diniatin dan harus terus menerus, jadi berkesinambungan, jangan cuma hari Senin, Selasa, Rebu, enggak, dari Senin sampai ketemu Senin lagi setiap pagi. Jadi yang saya lakukan ini, jalan kaki ini terus menerus setiap hari.
Dan arahnya yang kita atur supaya kita jangan bosen. Jadi arahnya kita bikin macam-macam. Oh, arahnya ya. Arah yang bikin macam-macam. Nah, kalau saya sih dulu itu sekitar 5-6 km ya. Tapi makin belakangan ini udah jadi 10 km. Wah, dua kali, ya. 2 kali ya. Karena keenakan, tapi saya startnya itu paling lambat itu sebelum 5:30. 5:30 saya tuh udah jalan. Jadi butuh waktu kira-kira 2-3 jam lah. 5:30, 7:30, 8:30, nah 8:30 itu udah. Ini ada suatu perbedaan ya. Itu karena kita itu terpacu dalam kondisi tertentu. Nah, bagaimana Pak Tri? Ini pendapat ya, pendapat atau saran lah ya. Andai kata orang yang normal-normal aja, tapi ingin lebih bugar, dari sehat ke bugar, atau dari sehat ke kondisi yang energik tuh. Itu gimana? Soalnya kan ngerasa itu nggak perlu ngapain udah sehat. Nah, gimana Pak Tri? Ya sih sebetulnya sih kalau memang bangun pagi itu memang diwajibkan. Jadi bangun pagi itu diwajibkan. Apalagi Muslim ya. Muslim itu kan pagi kan kita mesti sholat subuh. Nah, otomatis kita pagi bangun. Nah, waktu pagi bangun itu sebaiknya kita isi dengan kegiatan. Nah, kegiatan yang paling murah meriah itu kelihatannya jalan kaki. Modalnya nggak banyak, mungkin modal sepatu doang kan. Nah, sepatu juga pas-pasan nggak tetap bisa jalan gitu. Nah, itu harus dimaksimalkan. Pertama bangun pagi dulu. Nah, setelah bangun pagi udah berhasil, baru kalau bangun paginya susah itu mesti dipaksa itu. Mesti dipaksa gitu. Oke. Sekarang giliran dari Pak Edi. Pak Edi, ini sesama semangat gaya hidup tinggi ya, karena sehat fisik dan bugar gitu ya. Nah, inilah salah satu contoh ya dari teman sejawat saya yang pernah mengalami operasi, ini pernah mengalami sakit juga, tapi menikmati betul-betul ya, menikmati hidup ya di usia senja dengan keseimbangan lahir dan batin. Kira-kira saran-saran apa nih Pak Edi ini kepada teman-teman sejawat ya yang bukan meniru lah, salah satu contoh hidup teman saya ini. Saran-saran apa supaya kayak ya kita tetap energi gitu dalam usia gitulah, usia senja tapi semangat muda. Ya namanya tadi bicara hidup ya. Masalah hidup nih kan semua kan hidup nih pilihan. Iya. Lu mau pilih apa? Cara apa? Iya. Sekarang udah seperti ini kondisi kita masing-masing. Iya. Kondisi masing-masing kan lain. Ada yang pernah sakit, ada yang pernah macam-macam lah. Iya. Nah, yang paling tahu kan diri sendiri. Yang paling tahu diri sendiri. Tanya diri sendiri. Oke. Nah, lu memilih apa? Kalau memilihnya adalah sehat, ya simpel aja. Coba banyak bergerak. Nah, banyak bergerak. Pikiran aja. Tadi tuh singgung. Banyak pikiran ya? Pikiran, semua dari pikiran. Kalau emang Oke. sudah niatnya memang mau bergerak, mau ini ya, insya Allah lah kita lebih sehat gitu. Simple aja, nggak usah terlalu ngebu-ngebu. Termasuk juga, misalnya dulu sama dia juga, gue juga. Misalnya dulu gue perokok. Iya. Perokok ada saatnya pilihan. Ternyata lebih enak berhenti, gitu. Lebih sehat. Ya sudah. Semua pilihan kok. Pilihan. Oke. Gitu. Udah gampang aja sih, nggak terlalu bebelit-belit lah. Oke. Kalau saya sih simpel aja. Kadang masalah orang itu nggak mau milih yang, karena untuk milih jadi bangun pagi mungkin berat bagi yang tidak pernah menjalankan itu gitu ya. Iya. Tapi kalau udah jalanin enak. Enak betul ya, seger ya. Ketagihan Ya. Jalan tuh menjadi kebutuhan. Iya. Jadi kemana-mana sana jalan gitu. Sama lah. Oke. Sebagai Anda juga misalnya doyannya sepeda. Jadi sepeda tuh udah kayak makanan hari-hari gitu ya. Sama aja. Jalan juga sama. Gitu. Sama aja, gitu aja sih. Oke, teman-teman. Cukup panjang uraian dari Pak Edi Bushiri dan Pak Tri Nulyato. Saya tidak panggil Pak, sahabat saya yang tersayang karena jarang ketemu, tapi sekali ketemu langsung akrab dan langsung peluk-pelukan. Nah, ini dia. Dan langsung berbagi cerita dengan panjang lebar. Kita akhiri dengan terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Tri juga terima kasih banyak. Kita bicara tetap sehat. Assalamualaikum. Tetap sehat. Assalamualaikum. Tetap sehat. Warahmatullahi wabarakatuh.